Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ingin menjelaskan tentang paket training yaitu electric maintenance atau maintenance listrik. Maintenance listrik ini kami susun terdiri hanya 4 mata latihan. Yang pertama dasar-dasar listrik, yang kedua pengukuran listrik, yang ketiga mesin-mesin listrik, dan yang keempat adalah kontrol motor listrik ya. Nah, mengapa dasar listrik kami berikan? Ya, kami berikan hanya 1 hari, dan itu pun pokok-pokok saja yang perlu diketahui oleh seorang peserta. Karena bagaimanapun seorang tenaga maintenance, dia harus diisi kepalanya dengan pengetahuan dasar-dasar kelistrikan. Setidaknya bagaimana memahami tentang hukum Ohm dan aplikasinya, perhitungan daya yang ada di dunia kerjanya, dan tentunya dia bisa mengetahui berapa nilai arus nominalnya, berapa nilai arus sesaatnya. Tentunya itu juga bermanfaat untuk menentukan nilai-nilai MCB atau alat pengaman dan overloadnya. Demikian. Akhirnya dengan waktu yang cukup 1 hari, ya, itu sedikit dia mempunyai konsep tentang dasar-dasar kelistrikan yang untuk diharapkan dapat menunjang pekerjaannya sebagai tenaga maintenance listrik. Dan yang kedua adalah pengukuran. Ya, seorang maintenance wajib hukumnya bisa menggunakan alat-alat ukur tertentu yang memang bagi seorang maintenance mau tidak mau harus menggunakannya. Katakanlah multimeter, clip on meter atau tang ampere, meter. Alat-alat ukur ini memang wajib seorang maintenance bisa menggunakannya. Bagaimana mungkin dia mengetahui berapa nilai isolasi sebuah motor, sebuah generator, kalau dia tidak pernah bisa menggunakan meter itu sendiri, apalagi multimeter untuk mengetahui nilai tegangan berapa, ya, apakah yang tegangan yang AC-nya atau tegangan DC-nya, termasuk menggunakan ohmmeter yang ada di multimeter itu, seperti itu. Nah, ini pengukuran listrik karena hanya sedikit, kita hanya butuh waktu setengah hari. Baru selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu mesin-mesin listrik. Mesin listrik ini kita tahu ada generator, ada transformator, ada motor. Prioritas saya adalah memberikan lebih banyak porsinya kepada motor-motor listrik. Generator, ya, memang sungguh penting memahami generator, tetapi tidak dalam pembahasan yang full. Barangkali yang paling sering kita pakai di dunia kerja kita, katakan di kapal atau di pabrik, generator yang dipakai brushless generator. Hanya sekedar itu yang kita berikan penjelasan tentang bagaimana skema diagram brushless generator dan trouble apa yang sering terjadi dan bagaimana kita mengatasinya, seperti itu. Nah, dan sedangkan trafo dia mesin listrik yang pasif, oleh karena itu saya tidak terlalu bahas, hanya sekedar mengenalkan saja. Dan yang penting adalah tentang motor listrik. Motor listrik ini target utamanya seseorang tenaga maintenance listrik itu harus benar paham apa yang tertera di nameplate. Di nameplate itu ada power, ada tenaga output yang dikeluarkan oleh motor itu berapa kW. Nah, bagaimana kita mengetahui daya dari motor itu dan arus yang dipakai oleh motor itu di situ. Maka di dalam dasar listrik ya, diberikan teori tentang perhitungan daya atau arus pada daya motor itu, dan itu ada tertulis di nameplate, itu harus dipahami. Ya, yang kedua adalah tertulis itu biasanya volt. Biasanya untuk motor-motor 3 fase tertulis lengkap volt, ya, 220 garis miring 380, ya, delta garis miring star. Nah, itu apa maksudnya? Maka pada pelajaran tentang motor listrik ini kita jelaskan tentang star and delta. Tidak hanya bentuknya, akan tetapi tegangan dan arusnya pun kita bahas di sini. Dan perlu diketahui bahwa star dan delta tidak ada pengaruhnya langsung kepada putaran motor. Ini kadang-kadang banyak salah kaprah. Pada saat star putarannya rendah, pada saat delta putarannya lebih tinggi. Tidak seperti itu. Karena putaran variabelnya bukan star dan delta. Putaran variabelnya adalah frekuensi dan pengkutuban.
pada kumparan situ. Sehingga jangan salah kaprah kalau sudah menyelesaikan training IMSI training ini. Nah, itu tentang RPM. Ya, nanti kita bahas tentang RPM, bagaimana nanti ada putaran medan magnet, ada putaran rotor gitu ya. Dan ada slip. Nah, apa fungsi slip di dalam motor itu? Nanti kita akan bahas. Nah, yang selanjutnya ada faktor daya atau KOSPI di nameplate itu. Kita paham KOSPI untuk apa? Nah, itu ada di dalam perhitungan daya, termasuk kan KOSPI-nya itu. Nah, jadi fungsi apa-apa yang tertera di dalam nameplate motor itu benar-benar kita pahami. Bahkan di sana ada insulation class atau kelas isolasi email yang ada di dalam motor itu. Semua yang ada di nameplate itu kalau bisa kita pahami. Nah, itu merupakan bahasan-bahasan yang ada pada motor listrik itu. Jadi hubungan star delta, bentuknya secara teorinya, tegangan dan arusnya, ya. Bahkan sampai starter motor star delta kita bahas, ya. Apa sih orang menggunakan starter motor star delta, untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa? Dampaknya sejauh mana? Nah,